Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesehatan untuk berlangsungkan pembelajaran kita secara online ini. Anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar ditemani oleh Ibu. Adapun nama Ibu adalah Ibu Isye Widyartina. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar IPS. Ya, ilmu pengetahuan sosial. Yang mana materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi interaksi sosial. Ya. Nah, interaksi sosial. Coba anak-anak kalian lihat slide yang ada di samping ibu ini. Oke, siap ya? Nah, sebelum ke materi, marilah kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing agar pembelajaran kita penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemanfaatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita sudah berdoa ya. Nah, materi kita adalah sudah Ibu singgung tadi, yaitu interaksi sosial. Nah, sebelum berlanjut, nah di sini Ibu akan mencantumkan materi ya, materi ini dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apa saja? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian mengidentifikasi syarat terjadinya interaksi sosial dengan benar. Oke? Lalu yang ketiga, menjelaskan tujuan interaksi sosial dengan benar. Keempat, menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial dengan benar. Dan yang terakhir, menganalisis faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Ini anak-anak ya, tujuan yang ingin kami harapkan di mana setelah pembelajaran ini dimulai. Oke? Baik. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Peta konsep. Anak-anak ya, peta konsep, coba kalian amati dulu. Ada 3 di sini ya, pengertian dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Oke, lalu yang kedua, tujuan dan ciri-ciri daripada interaksi sosial. Yang terakhir, yang ketiga adalah faktor-faktor interaksi sosial. Oke, siap? Ke slide yang berikutnya, let's go. Ibu di sini memiliki beberapa gambar. Coba kita lihat dan kita amati. Ya. Gambar yang pertama coba kalian lihat. Ini gambar penuh dengan makna. Ya, ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kaitannya dengan pembelajaran materi ini, yaitu interaksi sosial. Coba kita lihat pintar ya. Gambar yang pertama. Di sini ada orang atau teman kita ini yang sedang permainan tarik tambang, ya. Ini terdiri dari beberapa orang. Coba kita hitung, ada berapa? 1, 2, 3. Menghadapi 3 orang juga. Berarti dia lebih dari 1 orang.
ya kan? Nah, berarti dia saling berkelompok karena lebih daripada satu orang. Dikatakan berkelompok itu lebih daripada satu orang. Berarti ini ada hubungan kelompok dengan kelompok. Oke, paham pintar? Baik, itu gambar yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat. Ini suasana kita sekolah ketika sedang tatap muka, ya. Kita bisa bertemu dengan temannya, kita bisa bersalaman, ya. Untuk saat ini kita jangan dulu untuk bisa bersalaman dengan temannya. Ini ya foto diambil sebelum pandemi COVID ini. Kita sekarang jangan dulu untuk berjabat tangan karena ini rawan untuk menularkan virus COVID-19. Jangan untuk ditiru. Ini ada saling berhadapan, mereka saling berkomunikasi, ya kan? Mereka saling berinteraksi antara satu orang dengan satu orang. Dikatakan dengan satu individu dengan individu. Beda kan? Gambar satu dengan gambar yang kedua. Oke, paham? Ini kok ada sama seorang anak kecil dengan kucing. Mereka saling berinteraksi. Dielus-elusnya, ya, disayangnya. Ini dikatakan dengan interaksi juga, ya. Tidak hanya dengan manusia, dengan hewan peliharaan pun juga kita bisa terjadinya interaksi sosial. Bisa dengan anjing, kelinci, kucing, dan lain sebagainya. Di situ ada interaksi. Paham? Let's go. Yang berikutnya, ini ya, ada guru sedang mengajar. Anak-anak, materi hari ini kita interaksi sosial. Bagaimana? Kalian sudah siap semuanya? Di sini kalian, ya, ada individu dan ada kelompok, ya. Satu orang dan lebih daripada 3 orang. Itu dikatakan dengan individu menghadapi kelompok. Paham? Baik. Yang terakhir adalah gambar saat dimana sekarang ini ya interaksi sosial itu lebih kepada sistem online. Ini benda yang sangat primer sekali untuk saat ini. Urgent sekali ya. Karena apa? Ini ya kontak sosialnya berhubungan dengan handphone ini atau media yang lain. Karena ini dianggap lebih penting dan pembelajaran pun juga sekarang memakai alat bantu kontak sosialnya yaitu dengan bantuan handphone. Itu dikatakan dengan hubungan interaksi juga ya, kontaknya melalui sebuah gawai atau media gawai ya. Oke, atau smartphone ya. Baik. Paham pintar dari apa gambar yang telah Ibu sampaikan? Oke, ya. Sekarang setelah kalian amati dari gambar yang telah Ibu siapkan, tentunya kalian bisa menyimpulkan, ya, bisa menarik kesimpulan apa definisi, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Gimana? Sudah dapat? Oke, kita rangkum ya. Telah Ibu sampaikan, kita tarik menjadi sebuah kalimat ya. Menjadi, lihat ya, Ibu akan membuka lagi slide yang berikutnya. Siap-siap ya. Nah, ini pintar yang dikatakan dengan definisi interaksi sosial. Coba kita simak sama-sama ya. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu ya, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Itu yang dikatakan dengan interaksi sosial. Paham? Good. Bila paham ya. Tak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, pintarlah. Kita sebagai makhluk sosial sangat memerlukan bantuan
pertolongan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita makhluk sosial yang sangat memerlukan bantuan orang lain. Kenapa, Bu? Saya banyak uang kok. Uangku banyak, ayahku banyak uangnya. Saya nggak perlu orang lain untuk hidup saya. No, salah itu ya. Semenjak kita lahir pun kita perlu bantuan orang lain ya. Perlu bidan datang ke rumah kita untuk mengeluarkan kita. Perlu ibu kita untuk menggendong kita, menyusui kita. Nah, itu ya dikatakan kenapa kita dikatakan dengan makhluk sosial. Itu pintar ya dalam kehidupan sosial juga. Apakah kalian memerlukan ibu tidak untuk belajar? Iya. Meskipun sekarang Nakla banyak aplikasi-aplikasi yang canggih ya, di smartphone, ada segala di Google, di yang lainnya. Itu ya, dikatakan dengan makhluk sosial. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, definisi kita sudah kita simpulkan. Sudah tahu kan definisinya seperti apa ya? Kenapa kita dikatakan sebagai makhluk sosial juga? Tahu kan? Baik ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini ya, tapi setelah jeda berikut. Oke? Baik anak-anak, kita kembali lagi ya bersama Ibu ya. Dengan materi yang berikutnya adalah ini ya, syarat terjadinya interaksi sosial. Ada syaratnya. Tanpa ada syarat ini kita tidak akan bisa melakukan interaksi. Apa sih syaratnya? Yuk kita buka. Oke, ini yang pertama ada kontak sosial ya. Dan yang kedua adanya komunikasi. Sebuah interaksi tanpa ada kontak sosial ya tidak akan bisa berlangsung. Kontak sosial saat ini tadi Ibu sudah menayangkan di gambar yang pertama ya. Nah, di situ ada orang yang sedang menggunakan gadget ya atau gawai. Nah, mereka sedang berkomunikasi. Ini yang dikatakan dengan kontak sosial dan komunikasi. Itu ya. Apalagi saat ini Ibu telah menyampaikan di awal pembelajaran tadi ya, saat ini yang paling efektif ya, yang paling bagus untuk melakukan komunikasi itu atau kontak ya, dan kontak sosial itu melalui sebuah media ya. Medianya yaitu dengan media bisa dengan telepon, SMS, WA, itu bisa terbackup di dalam sebuah satu alat namanya smartphone itu. Dan pembelajaran pun juga demikian ya. Sekarang memakai dengan kontak sosialnya atau medianya itu secara tidak langsung. Itu bisa dikatakan dengan interaksi juga. Karena kalau berinteraksi secara langsung ya, nah untuk saat ini kita sangat sangat rawan ya, sangat rawan sekali untuk kita laksanakan karena berpotensi untuk menularkan dan ditularkan. Kalaupun kita mau berinteraksi atau berkomunikasi juga harus bisa saling jaga jarak minimal berapa meter? 1 ya, minimal 1 meter dan memakai masker. Itu kalau kita mau melaksanakan kontak sosial secara langsung. Tapi saya sarankan atau Ibu sarankan lebih baik memakai sebuah media ya. Oke. Komunikasi ya. Oke. Lalu yang berikutnya materi kita adalah, coba kita lihat tujuan daripada interaksi sosial ya. Oke, lihat pintar. Yang pertama,
menjalin hubungan persahabatan. Dengan berkomunikasi, ya, persahabatan kita akan lebih erat, ya. Tergantung dari komunikasi itu sendiri. Bagaimana? Kemana kita membawakannya? Kadang dari komunikasi juga kita akan menimbulkan sebuah konflik. Betul ya? Tergantung kita mengkomunikasikannya seperti apa. Jadi kalau bahasa kita ini ada adabnya seperti itu. Kalau kita mau berkomunikasi harus santun, tahu berbicara kepada usia di atas kita seperti apa, ya, usia sepadan sama kita seperti apa, sama ading seperti apa, sama orang tua. Itu bila kita itu sudah terbackup semuanya, akan menghasilkan sebuah komunikasi yang baik atau sebuah persahabatan, ya. Kalau kita di sini bermusuhan, di situ bermusuhan, di mana-mana bermusuhan, dari mana itu faktornya? Ada kemungkinan itu faktornya dari diri kita sendiri yang tidak pandai untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Itu pesan Ibu Pintarlah, bagaimana kita untuk mengartikan daripada sebuah komunikasi. Karena ini materi ini penting sekali. Karena materi ini untuk pembelajaran kita, kehidupan kita sehari-hari. Oke? Yang kedua, menjalin hubungan usaha, ya. Dari komunikasi yang baik, kita jujur, kita amanah, ya. Tidak ada cacatnya di situ. Baru di sini kita dinilai sama orang, ya. Oh iya, Ibu Ise ini seperti ini, ya. Orangnya misalnya nggak jujur gitu ya, suka bagaimana gitu. Nah, itu ya. Berarti kita sudah meninggalkan kesan yang tidak baik. Kalau kita jujur, amanah, ya, kita bisa dipercaya oleh orang lain. Oke, paham? Good. Yang ketiga, mendiskusikan persoalan, ya. Mendiskusikan persoalan. Nah, persoalan itu dari persoalan atau permasalahan. Apa itu masalah? Sesuatu harapan yang tidak suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Itu masalah, ya. Suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan itu masalah. Apakah kita harus lari dari masalah? Tidak, tetapi kita harus diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara komunikasi, dengan cara interaksi sosial. Itu mendiskusikan, ya. Bagaimana caranya? Kita duduk bersama, ya, dengan pihak yang bersengketa, ya, dengan orang yang berselisih. Kita ngomong di sini baik-baik secara bersama-sama dengan hati yang dingin, ya Nak, ya. Jangan saling adu kekuatan. Tidak, itu tidak mencerminkan, ya. Tidak mencerminkan daripada kita untuk beriktikat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu, ya, duduk bersama, selesaikan. Nah, seperti itu, ya. Oke, paham? Next, ya, yang berikutnya apa ya? Teamwork, bekerja sama, ya. Apabila kita dalam suatu tim itu harus saling, anak-anak kerjakan halaman sekian ya secara berkelompok. Contoh, Ibu tugaskan, ya. Sudahlah dibagi, ya, ininya apa namanya, kelompoknya, kelompok melati, kelompok Kamboja, kelompok matahari. Tetapi di situ ya ada beberapa orang yang mengerjakannya. Apakah itu dikatakan dengan teamwork? No, enggak. Di situ harus bekerja secara bersama-sama. Tidak hanya ada tim yang bekerja, ada tim yang diam aja. Itu tidak produktif, ya. Nah, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Paham Pintar dengan apa yang Ibu sampaikan? Paham? Oke, jika paham, apakah kalian pernah ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pernah seperti ini? Ya, harus ya, karena ini materi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, next ya. Baik, jika next kita ciri-ciri interaksi sosial, ya. Ciri-ciri interaksi sosial. Coba kalian lihat lagi dong gambarnya, amati lagi gambarnya. Sedang apa sih mereka? Sedang melakukan interaksi sosial? Yes, betul, ya. Mereka saling berkomunikasi, ya.
Nah, ini ada yang sedang dibicarakan, ada tujuan mereka untuk berinteraksi itu macam-macam ya. Ini pesan dari gambar yang Ibu tampilkan. Lalu cirinya sekarang kita lihat ya. Pelaku lebih dari satu orang ya. Lalu yang kalau kita sendiri ngomong sendiri gitu ya, jangan, gak boleh. Nanti dikira orangnya nanti berkebutuhan khusus ya, tidak boleh. Kalau kita mau berinteraksi harus lebih daripada 2 orang, minimal 1 orang gitu ya. Oke, paham ya? Oke. Lalu yang kedua, nah, berlangsung timbal balik. Contoh, Ibu berdiskusi sama kalian. Udin sini pintar, ke depan dulu. Lalu ting 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 datanglah Udin. Nggih, ada apa Bu? Ya, kenapa kamu tadi ribut di belakang Nak? Apa yang kamu ributkan di belakang? Tuh temennya kasihan lagi belajar terganggu. Bu, Ulun tadi mencari itu Bu, pulpen kadada. Kayaknya tuh si Iwan mau ambil Bu, tanya seperti itu. Nah, coba Pang, jangan ribut dulu. Jika Ibu sedang menjelaskan, dipahami dulu ya. Setelah Ibu menjelaskan, baru kamu tanya ya. Oke? Nah, berarti di situ ada sebuah timbal balik. Ibu memanggil Udin, lalu Udin menghampiri Ibu, menanyakan, lalu dia jawab. Itu yang dikatakan dengan berlangsung timbal balik, contohnya seperti itu ya. Paham? Oke, jika paham. Yang berikutnya ada lagi nggak ya? Ada komunikasi ya. Oke ya, ada komunikasi, ada perbincangan yang mau disampaikan. Apa? Nah, tadi Ibu seperti apa tadi contohnya? Ibu menegur Udin karena Udin dia sedang ribut ketika Ibu sedang menjelaskan. Dampaknya apa? Karena teman-temannya merasa terganggu dengan kegaduhan Udin tadi itu. Oke ya? Oke, paham? Oke ya. Sekarang kita lihat ya slide yang berikutnya. Nah, ini pintar ya. Faktor interaksi sosial ya. Ada imitasi yang pertama. Yang kedua ada identifikasi. Yang ketiga sugesti. Keempat simpati. Kelima empati. Dan yang terakhir adalah motivasi. Pernah nggak kalian mendengar ya kata-kata dari ini? Pasti ya, pasti. Mungkin di sini akan ada prakteknya. Mungkin kalian sudah melaksanakannya seperti itu, cuman nggak tahu namanya. Paling seperti itu. Yuk kita buka ya. Ya, apa itu yang keenam ini ya? Baik, kita buka dulu satu persatu ya. Imitasi, pernah nggak? Ini imitasi, gitu kan? Kalau melihat dari sebuah produk, bukan palsu, tapi imitasi katanya. Pernah nggak? Pernah kan? Ya, oke, kita lihat. Ini Ibu punya gambar. Coba kamu amati Nak dari gambar yang telah Ibu tayangkan. Ada seorang ibu sedang membuka laptop, ya. Dan yang di sampingnya itu anaknya. Sama, dia juga sedang membuka laptop. Nah, jadi mereka ini apa yang kamu simpulkan? Gerakannya seorang ibu dan anak dia sama, ya kan? Sama, dia melakukan hal yang sama dengan ibunya. Di sini ya, seorang anak meniru gerakan orang tuanya. Oke, yuk kita lihat. Nih ya, pengertiannya. Ini pintar, yang dikatakan dengan imitasi, usaha ya untuk meniru tindakan orang lain ya yang dijadikannya sebagai tokoh panutan atau idolanya secara
tidak sadar. Itu yang dikatakan dengan imitasi. Contoh kita sedang melihat sekarang ada aplikasi yang namanya TikTok pintar, ya. Mungkin di HP-HP kalian juga ada tuh melihat TikTok. Ada orang yang sedang joget, ada orang yang sedang bernyanyi, ya. Sambil dia bernyanyi dan berjoget ikut-ikutan. Misalnya seperti ini, ya. Itu kan tanpa sadar. Tanpa sadar kita melakukan apa yang telah kita lihat di dalam gawai tersebut. Betul tidak? Itu salah satu contoh daripada imitasi tanpa kita sadari. Orang bernyanyi begini, ya kan? Ikutan seperti itu contohnya. Itu yang dikatakan dengan imitasi. Paham? Yes, bila paham, ya, itu. Yang kedua, kita lihat identifikasi, ya. Apa sih identifikasi? Lihat lagi. Ibu punya gambar lagi di sini. Ada tokoh siapa ini namanya? Tokoh Superman. Superman, Superboy. Ya, sama ya. Oke. Saya sangat mengidolakan sebuah tokoh. Misalnya tokohnya ini Superboy karena dia seorang jagoan, cakep, bisa menolong orang lain. Saya pingin, ya. Semuanya saya ingin ikuti. Mulai dari gaya rambut, dari perilakunya, dari pakaiannya. Ibu, tolong belikan saya baju Superman. Saya ingin jadi Superman, ya. Rambutnya saya juga ingin seperti itu, ya. Perilakunya ingin menolong dan lain sebagainya. Berarti kan ini sama, meniru orang lain, ya. Tetapi di sini ada unsur kesengajaan, ya kan? Ada unsur kesengajaan. Berarti amun bahasa Banjarnya itu beristilah seperti itu. Paham ya? Oke deh, ya kita lihat ya. Definisinya daripada identifikasi. Coba kita lihat di layar kita. Oke. Kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk, ya, sama dengan orang lain dan dilakukannya dengan secara sadar. Itu bedanya antara imitasi, ya, dengan identifikasi. Itu bedanya, ya. Jadi kalau identifikasi itu lebih kepada kesengajaan. Saya ingin, ya, saya ingin seperti itu. Oke? Oke, paham? Ini baru 2. Sekarang lanjut lagi, ya, ke yang berikutnya. Apa sih? Oke, Ibu punya gambar lagi. Lihat. Ada seorang ibu dengan anaknya yang sedang bermain di sini. Iya enggak? Coba kita lihat, ya. Ini materinya apa sih, Bu? Sugesti. Ya, apa sih sugesti itu? Pernah nggak kamu mendengar? Itu mah sugesti, katanya gitu, ya kan? Pernah ya? Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat sugesti. Nah, kamu sakit, yuk kita ke dokter dulu biar sehat, nak. Kalau nggak berobat, kamu ya kayak gini-gini aja, nggak akan ada perubahan. Seperti itu kan, orang tua pasti mengajak kita ke dokter untuk berobat ketika sakit. Karena orang tua berkeyakinan, punya sugesti, pemandangan bahwa kalau kita berobat ke dokter atau ke klinik, berobat, penyakitnya akan sembuh. Itulah yang dikatakan dengan sugesti. Untuk lebih jelasnya, kita lihat apa itu sugesti. Nih, apa pemberian pengaruh atau pandangan seseorang, ya, kepada orang lain dengan cara tertentu. Oke, itu dikatakan dengan sugesti. Paham? Oke, ya. Next, berikutnya. Ada seorang anak yang sedang berdua dia, ya. Nih, dia sedang berkawan. Melihat temannya dia sedang sedih, ya kan? Ada seseorang temannya dia sedang sedih. Lalu dia bertanya, "Kamu kenapa kok sedih? Ada yang bisa saya bantu?"
ya kan? Ya kan, seperti itu. Kamu juga kalau ke teman yang lebih dekat kan seperti itu, ya kan? Nah, itu yang dikatakan dengan apa? Kita lihat, dikatakan dengan simpati. Lain nomor simpati ya, lain. Itu nomor simpati buat kita berhandphone-handphonan. Ini simpati ya, faktor. Oke ya, canda. Oke, perasaan tertarik kepada orang lain dengan alasan tertentu. Jadi lebih kepada apa simpati itu ya? Lebih kepada merasai apa yang sedang dialami oleh teman kita itu. Teman kita lagi sedih, ikut menghibur ya. Udah, kamu nggak usah sedih deh, gitu kan, ada aku. Kalau ada apa-apa curhat aja ke aku, gitu ya. Kalau misalnya kalau kamu ada masalah, cerita aja, barangkali aku bisa bantu kamu. Jangan sungkan. Itu yang dikatakan dengan kepada simpati. Lebih kepada omongan dulu ya, lebih kepada omongan belum tindakan. Oke, iya kemarin saya dimarahin sama ibu saya karena saya pulang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Iya, karena motor aku bannya kempes gitu ya. Lalu ibuku nggak ngerti, dikiranya aku bohong. Ya udah deh, pelan-pelan aja. Kamu ngomongin lagi aja ke ibu kamu ya. Nanti ibu kamu juga maafin kok gitu. Udah, sekarang kita minuman dulu yuk. Tuh ada di rumahku ada minuman, mama buatkan minuman buat kita ya. Ya. Menghibur sifatnya di sini ya. Itu dikatakan kepada simpati. Pernah kan kalian juga seperti itu, Pintar? Iya, pasti. Ini sering kali terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Baik. Ya, itu simpati. Sekarang ada lagi, Pintar. Yuk kita lihat apa? Empati. Pernah nggak kamu melakukan seperti ini? Pernah? Bagus. Itu anak ibu berarti ya. Kita harus bisa berbagi. Apalagi kondisi seperti ini. Ya. Kondisi COVID-19 ini. Rasa simpati, rasa empati itu sangatlah penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di saat seperti ini. Pintar ya? Ini kita lihat. Ada seorang nenek-nenek di sini yang sedang meminta-minta karena secara ekonomi mungkin nenek ini kurang mampu ya. Ini ada seorang anak yang mau berbagi uang jajannya kepada nenek tersebut. Ini nenek, buat nenek makan ya, buat namahin aja, nggak banyak kok, bilang si anaknya ini. Ini patut kita patut kita contoh. Patut kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Secara bahasanya, secara definisinya, yang dimaksud dengan empati itu adalah ini. Ayo kita baca secara bersama-sama. Apa sih? Nah, ini ya. Keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain sehingga dapat diwujudkan dengan tindakan. Bedanya simpati dengan empati. Empati lebih kepada tindakan, ya, tidak hanya sekedar berbicara, tetapi lebih kepada action, lebih kepada perbuatan. Itu yang harus kita lakukan, lebih kepada empatinya, ya. Paham, Pintar? Oke, ini ya, Nak ya. Ini yang harus ibu tanamkan sedari dini ya. Selagi kita mampu, tidak hanya dengan materi aja, apa yang kita mampu, apa yang kita miliki, kita harus bisa berbagi. Baik itu ilmu, baik itu pertolongan ya, ataupun dengan cara yang lainnya yang sifatnya finansial. Kalau finansial belum mampu, minimal kita ya berbuat baiklah apa yang kita mampu. Sesungguhnya apa yang kita tanam itu, apa yang kita keluarkan, apa-apa tuh nanti ya dicatat sama Yang Maha Kuasa. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Itu, Pintar. Oke, paham ya? Baik, itu ya materi dari Ibu. Oke.
Berikutnya ya, kita akan lebih kepada, oh satu lagi ada, I'm sorry ya, tertinggal. Nah, terakhir ya, yaitu motivasi. Sering dong mendengar kata daripada motivasi. Iya, nih coba kita lihat. Ini ya, tokoh seorang motivator. Tahu kan? Mario Teguh ya. Beliau seorang motivator yang sering memberikan motivasi kepada orang lain. Iya, ibu, motivasi itu apa? Ulun kada tahu. Iya, tenang ya. Ibu sampaikan. Oke? Nah, contohnya ya. Seperti apapun buruknya kemarinmu, hari ini engkau masih tetap bisa mengupayakan esok yang lebih baik. Ini sepenggal motivator yang disampaikan oleh motivator kita, yaitu Mario Teguh. Ya, sekarang kita lihat definisinya seperti apa ya. Oke. Nih, suatu dorongan ya yang terdapat dalam diri seseorang yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasi tingkah laku. Itu yang dikatakan dengan motivasi, dorongan. Dorongan apa? Sehingga kalian sekolah, ibu tanya. Pasti ada motivasinya di sini, iya kan? Macam-macam. Bu, saya ingin pintar, kenapa saya sekolah, ya kan? Bu, saya ingin ketemu banyak teman. Bu, saya nanti akan banyak jajannya. Itu motivasi, banyak dorongan yang timbul di dalam diri pada seseorang. Itu yang dikatakan dengan motivasi. Paham? Good. Ya, itulah ya. Jadi motivasi itu sangat penting. Ya, motivasi itu sangat penting di dalam diri kita ini supaya jauh lebih baik lagi. Paham? Oke. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita hari ini ya. Tapi setelah jeda ya. Oke. Nah, anak-anak ya, kesimpulan pembelajaran pada hari ini bahwa ya materi ini sangatlah berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di mana kita berada, tetaplah kita harus bisa berinteraksi dengan baik. Karena dengan siapapun kita berteman, dengan siapapun kita berrelasasi, tetap kita diawali dulu dengan komunikasi. Jalinlah komunikasi yang baik antara kita dengan orang lain ya. Harus bisa mengkomunikasikan dengan bahasa yang baik. Tidak hanya bahasa pintar di dalam komunikasi itu ya Nak ya. Perilaku kita juga itu mencerminkan karakter daripada diri kita ya. Gak boleh misalnya kita di dalam berbicara ini pisau ditenteng-tenteng kayak ini, apa maksudnya kan? Nah gak boleh. Nah ini salah satu contohnya ya. Oke. Perilaku kita ya, komunikasi ini lebih kepada mencerminkan perilaku kita. Jadi bangunlah ya komunikasi, interaksi kita itu dengan baik. Itulah kesimpulan kita materi hari ini tentang bahasan interaksi sosial. Baik, anak-anak, ibu beri oleh-oleh ya buat kalian ya. Mau ya? Oke, apa bu oleh-olehnya? Ini tugas ya. Ibu tunggu nanti ya hasilnya 1 minggu lagi. Apa tugasnya? Ini pintar. Berikan contoh dari salah satu aja ya, nggak usah semuanya, kan tadi ada 6 tuh. Salah satu aja kamu ambil ya. Salah satu faktor interaksi sosial yang kaitannya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Lalu digambarkan
dalam sebuah wacana atau ilustrasi. Ibu tunggu ya, ininya apa tugasnya, kirim ke GC ya, oke. Tidak ada yang tidak mengumpul, wajib hukumnya ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kaitannya dengan kondisi saat ini. Pahamlah maksudnya, tugasnya? Baik, jika paham, naklah itu materi dari ibu ya. Dengan interaksi sosial ini kita insya Allah bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berikutnya. Naklah ibu haturkan banyak terima kasih. Oh iya, sebelum ditutup ibu mau menyampaikan dulu protokol kesehatan kita, tak henti-hentinya ya. Ibu mengingatkan kepada kalian. Coba kita lihat slide-nya. Oke. Nah, yang pertama, selalu memakai masker dikala sedang keluar rumah. Kalau bisa nggak usah deh keluar rumah, diem aja di rumah ya. Banyak kok hal-hal yang kita kerjakan di dalam rumah. Toh kita pembelajaran juga mulai dari rumah kan. Saat ini diem aja deh di rumah. Di luaran sana kita beresiko pintar menularkan dan ditularkan ya. Oke, itu pesan dari ibu yang pertama ya. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun. Habis megang sesuatu, cuci tangan pakai sabun, jangan cuci aja pakai air, jangan ya, tetapi memakai sabun. Kalau di luar pakai hand sanitizer, di bawah ya hand sanitizernya. Oke. Yang ketiga apa? Nah, jauhi kerumunan. Bu, ulun di sarwani pang kayak apa? Kalau hemat ibu naklah, bila tidak kematian, kada usah jagen lah. Amun hanak ke situ jo, hanak mengantar ada yang diantarkan di luar daripada jam yang ditentukan aja gen lah. Dah diantarkan aja apa yang diantarkannya. Imbah itu bulik lagi, pulang lagi. Itu saran ibu aja gen, mengurangi kerumunan. Kecuali kalau kematian ya, itu juga ya kita bacakan doa, udah pulang lagi ya. Oke, pakai masker tetap. Jauhi kerumunan, jauh-jauh gin. Orang di situ, kita di sini, nggak apa-apa, kita nggak punya teman juga. Itu untuk safety kita semuanya. Paham ya? Terakhir, tadi jaga jarak. Kita di sini, orang-orang di sana, nggak apa-apa deh. Kita berjauhan aja, gitu kan? Tapi satu di hati, ya kan? Cie. Oke, itu aja dari ibu materi ini ya. Tak lupa berdoa ya, segera kita diangkat ya COVID ini ya dari dunia kita ini, agar kita bisa hidup normal kembali, bisa bertatap muka lagi. Sesungguhnya pun juga rindu akan mengajar sama kalian ini ya. Oke. Itu aja materi dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini tidak ada yang kurang paham, terlalu cepat ya, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.